Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisantika Putri, mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Semarang. Nah, hari ini saya akan mengajarkan kalian di kelas 12 IPA 1 ini dengan materi gaya Lorentz. Nah, di sini KD pada gaya Lorentz ada KD 3.3 dan 4.3 yang bertujuan kita dapat mengetahui induksi magnet, gaya magnet, dan medan magnet. Nah, ini sebelumnya gimana nih kabar kalian selama pembelajaran daring? Apakah sudah mulai bosan? Tidak ya. Semoga kalian tetap bersemangat dalam belajar fisika ini, dan kalian juga mempunyai waktu yang banyak untuk belajar mandiri, mencari informasi sendiri, dan juga mencoba contoh soal tentang materi fisika. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gaya Lorentz. Nah, kita tuliskan dulu ya. Nah, gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang mengalir pada sebuah kawat yang berada di dalam medan magnet. Nah, di sini kenapa disebut dengan gaya Lorentz? Karena yang menemukan adalah Profesor Lorentz, di mana Profesor Lorentz itu menyatakan apabila sebuah kawat yang diletakkan di dalam medan magnet, maka akan menimbulkan gaya Lorentz, di mana kawatnya itu dapat bergerak. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita sering menjumpai gaya Lorentz. Mungkin kita tidak sadar. Nah, yang pertama ada pada kipas angin yang sering kita gunakan setiap hari. Lalu ada blender, kemudian ada mixer. Nah, kipas angin itu di dalamnya ada sebuah kumparan. Kumparan itu adalah lilitan. Nah, di mana lilitan itu jika dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan gaya Lorentz. Nah, karena ada medan magnetnya. Nah, ketika dialiri arus listrik, kumparan itu akan menghasilkan medan magnet yang akan menghasilkan gaya Lorentz. Sehingga kipas angin itu dapat bergerak. Lalu ada blender dan mixer itu juga sama seperti kipas angin. Nah, di situ juga ada contohnya motor listrik. Nah, mungkin motor listrik itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah gaya listrik, energi listrik menjadi energi kinetik ataupun energi gerak. Nah, kita tahu ya energi kinetik itu adalah energi gerak. Nah, di sini gaya Lorentz itu dapat terjadi pada 3 hal. Yang pertama pada kawat lurus yang berarus, yang kedua ada pada muatan yang bergerak, dan yang ketiga ada pada kawat sejajar yang diberikan arus. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kawat lurus. Kita bahas ya. Sini. Nah, di sini rumus dari gaya Lorentz pada kawat lurus yaitu L sama dengan B I L sin theta. Nah, di sini kita tulis dulu keterangannya. F-nya adalah gaya Lorentz 1 Newton. Nah, D-nya medan magnet, satuannya Tesla. I-nya watt arus, satuannya ampere, dan L-nya panjang kawat. Satuannya meter, dan tetanya adalah sudut.
Nah, di sini ini ada rumus gaya Lorentz pada kawat lurus, yaitu ada F sama dengan BIL sin theta, di mana F-nya adalah gaya Lorentz, satuannya Newton, B-nya adalah medan magnet, satuannya Tesla, I-nya adalah kuat arus, satuannya ampere, L-nya panjang kawat, satuannya meter, theta-nya adalah sudut. Nah, gaya Lorentz ternyata bisa kita tentukan arahnya menggunakan kaidah tangan kanan. Seperti pada ringkasan materi yang saya sudah kirimkan di Google Classroom. Kaidah tangan kanan itu seperti apa? Nah, di sini ibu jari menunjukkan arah arus listrik, 4 jari yang ini menunjukkan medan magnet, dan telapak tangannya menunjukkan gaya Lorentz. Tuh. Nah, sini kita gambar. Nah, di sini ada medan magnet. Arah medan magnetnya ini ke kiri. Nah, di sini kita selipkan ada kawat pengantarnya. Di sini ke kanan. Jadi arah arusnya ke atas. Nah, kenapa ditaruh di tengah-tengah medan magnet? Karena tadi gaya Lorentz adalah jika kawat penghantar diletakkan di dalam medan magnet, maka akan bergerak kawatnya ya. Nah, di sini ada medan magnet ke arah kiri dan kawat dengan arah arusnya ke atas. Kita menggunakan kaidah tangan kanan. Tadi ibu jari menunjukkan arus listrik dan 4 ini menunjukkan medan magnet. Kita tempelkan. Nah, di sini sudah sama ya arahnya. 4 ini menunjukkan arah medan dan ibu jari menunjukkan arus listriknya. Nah, telapak tangannya mengarah ke luar bidang. Jadi di sini tadi telapak tangan menunjukkan gaya Lorentz. Di sini sudah menunjukkan ke luar bidang. Nah, jadi gaya Lorentz-nya mengarah ke mana? Ke luar bidang. Di sini luar bidang. Tulis gaya Lorentz Nah, jika keluar bidang disimbolkan dengan titik ini ya. Di sini gaya Lorentz-nya keluar bidang. Nah, mau ditaruh di sebelah mananya ya. Nah, itu untuk yang kawat lurus. Nah, untuk yang kedua ada pada muatan yang bergerak. Nih, muatan bergerak. Nah, di muatan yang bergerak ini rumusnya F sama dengan D si V sin theta. Nah, di sini F-nya sama, gaya Lorentz, B-nya medan magnet. Di sini Q-nya adalah muatan, atau kolom, V-nya kecepatan per sekon. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengetahui arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak, kita juga bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Ya. Di sini kita gambar. Di sini kita gambar ini ada muatan. Di sini ada muatan. Di sini ada muatan Q. Nah, dia bergerak ke arah kiri misalnya. Di sini dia bergerak ke sini ke kiri, di sini geraknya ke kiri. Nah, ternyata di antara muatan yang bergerak ini ada medan magnet juga. Nah, medan magnetnya ini mengarah ke bawah misalnya. Medan magnet sini ya, kita pakai spidol yang warna lain. Ini ada medan magnet.
ke bawah. Sini ada medan magnet ke bawah. Dan jika pada muatan yang bergerak, kaidah tangan kanannya ada ibu jari menunjukkan arah kecepatan muatannya kemana geraknya, dan yang ini ke tempatnya masih medan magnet, arah medan magnet, dan di sini telapak tangan adalah gaya Lorentz. Nah, di sini kita tempelkan. Tadi geraknya dengan ibu jari ke kiri, tempelkan di sini. Nah, medan magnetnya ke bawah. Nah, di sini ternyata arah gaya Lorentz-nya ke arah luar bidang juga. Kita tulis gaya Lorentz ini arah keluar bidang. Di sini disimbolkan dengan tadi ada titik. Nah, di sini kita tuliskan sini ternyata gaya Lorentz-nya keluar bidang. Nah, gitu. Untuk yang ketiga ada pada kawat sejajar. Tulis ini. Di kawat sejajar ini rumusnya L sama dengan I0 I1 I2 kali L per 2A. Nah, sini F-nya masih sama gaya Lorentz, lalu di sini ada I. I-nya tadi sama I1 sama dengan I2 ya. Sini ada kuat arus. Satuannya ampere. Lalu di sini ada L. Panjang kawat. Nah, di sini ada A. A itu adalah jarak kedua kawat. Satuannya meter. Nah, di kawat sejajar ini, misalnya ada dua kawat. Nah, arah arusnya sama-sama mengarah ke atas. Nah, maka kawat itu akan tolak-menolak. Nah, jika kawat sejajar itu memiliki arus yang berlawanan, satunya ke atas, satunya ke bawah, maka akan tarik-menarik kawatnya. Contohnya seperti ini gambarnya ya. Ini. Ada kawat di sini sama-sama arusnya ke atas. Nah, dia akan seperti ini gambarnya nanti. Nah, jadinya akan seperti ini, tolak-menolak. Nah, jika arusnya berlawanan, satunya ke atas, satunya ke bawah, maka akan seperti ini. Bawah katanya ya. Nah, seperti ini ya. Begitu. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Di sini ada soal sebuah kawat sepanjang 4 cm yang dialiri arus listrik 5 ampere berada dalam medan magnet 0,2 Tesla yang membentuk sudut 30 derajat. Nah, besar dari gaya Lorentz adalah, ini kita jawab ya, kita jawab bersama, diketahui dulu. Ini diketahui ada L-nya 4 cm, kita jadikan meter, 0,04 meter. Lalu ada arusnya 5 ampere dan ada di medan magnetnya 0,2 Tesla. Ada sudutnya 30 derajat, ini sudutnya ini. Derajat, nah makanya gaya Lorentz sini. Nah, dari soal ini kita tahu ada kawat lurus di dalam medan magnet. Berarti kita menggunakan rumus dari kawat lurus yang berarus di sini. Saya tuliskan ya. Tadi rumus dari kawat lurus yang berarus adalah L sama dengan PIL sin theta. Kita masukkan, semuanya sudah diketahui. Di sini ada B-nya 0,2. I-nya ada 5. Lalu ada L-nya 0,04 kali sin 30 derajat. 0,2 dikalikan 5
hasilnya 0,04. Sini 30 berapa? Ada setengah. Nah, di sini kita jumlahkan dapat 0,02 Newton. Nah, di sini kita dapat hasilnya 0,02 Newton. Nah, sekarang kita menggunakan kaidah tangan kanan pada soal ini. Ibu jarinya tadi ke arah sana dan empatnya ke arah kanan. Kita contohkan seperti ini. Nah, telapak tangan ke arah mana? Ke dalam bidang. Jadi, arah gaya Lorentz-nya ke dalam bidang. Kita tulis masuk ke bidang. Jika masuk ke bidang, simbolnya dengan X. Seperti ini. Nah, ini. Nah, begitu. Kalian sudah tahu dari jawabannya contoh soal ini. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kesimpulan hari ini adalah kita belajar tentang gaya Lorentz, yaitu adalah apabila kawat diletakkan di dalam medan magnet, maka akan menimbulkan gaya Lorentz yang dapat menggerakkan kawat tersebut. Nah, contoh gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari tadi ada kipas angin, ada blender, ada mixer, dan motor listrik. Nah, ada 3 terjadinya gaya Lorentz ketika ada kawat lurus dialiri arus, yang kedua ada pada muatan bergerak, dan yang ketiga ada muatan sejajar yang dialiri arus. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung diketikkan pada kolom komentar di Google Classroom atau bisa langsung kirim WA ke nomor saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.